Anies sedang mengalami masa-masa suram. Biasanya dia selalu jual mahal pada partai-partai politik. Anies tidak mau jadi kader parpol, tapi dia secara maksimal mampu memanfaatkan beberapa parpol. Sekarang, tidak ada satu parpol pun yang mau mendukungnya. Alasan parpol itu rata-rata sama. Mereka tidak mau hanya dimanfaatkan oleh Anies seperti yang sudah-sudah. Kekalahan Anies dalam Pilpres 2024 membawa dampak signifikan yang tidak hanya mempengaruhi karir politiknya, tetapi juga mengguncang citra politiknya secara keseluruhan. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan bahwa aura politik Anies tampaknya semakin memudar setelah kekalahan tersebut. Anies mulai melupakan realitas politiknya setelah kalah dalam Pilpres dan aura politiknya menghilang. Ini menunjukkan bahwa partai-partai politik mulai meragukan ketokohannya mengingat kekalahannya di Pilpres. Pernyataan ini mencerminkan perubahan drastis dalam persepsi terhadap Anies Baswedan. Sebelumnya, ia dianggap sebagai salah satu calon presiden potensial dengan kapasitas yang mengesankan. Tetapi kekalahannya dalam Pilpres kini menjadi titik balik yang sangat signifikan. Anies seharusnya tidak menyalahkan partai-partai politik atas ketidaknyamanannya saat ini. Anies bukan kader dari PKS, PDIP, PKB, atau Nasdem. Jika partai-partai ini tidak mengusungnya, Anies seharusnya tidak bisa menyalahkan mereka. Seandainya Anies adalah kader partai-partai tersebut dan mereka tidak mendukungnya, baru ada alasan untuk merasa dikhianati. Ini kan sebaliknya. Anies itu bukan bagian dari partai politik, tapi ketika tidak mendapatkan dukungan, dia merasa dikhianati. Sebelum kekalahannya dalam Pilpres, Anies Baswedan dikenal rajin memuji banyak partai untuk mendapatkan dukungan politik. Ia memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menunjukkan apresiasinya terhadap partai-partai seperti PKS, PKB, dan PDIP dengan harapan mendapatkan dukungan dari mereka. Dulu Anies bilang ke PKS bahwa partai itu adalah partai yang konsisten selama 22 tahun. PKS dianggap sebagai partai yang memiliki integritas dan komitmen. Sementara ke PKB, Anies memuji kepemimpinan Caimin. Selanjutnya ke PDIP, Anies memujinya sebagai pengawal konstitusi. Namun, situasi berubah drastis setelah Anies tidak mendapatkan dukungan parpol untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Anies menyebut mereka tersandera kekuasaan. Tuduhan semacam ini dapat dianggap sebagai langkah putus asa. Anies menyerang balik pada parpol-parpol tersebut tanpa bukti yang kuat. Tanpa bukti, maka pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai fitnah dan memperburuk hubungan Anies dengan partai-partai lain. PKS menanggapi pernyataan Anies itu, mereka menyatakan tidak tahu dengan maksud Anies. Dulu PKS mendukung Anies di tahun 2017 dan 2024. Itu cukup sebagai bukti bahwa mereka tidak tersandera. Bahkan, sebenarnya PKS juga hampir mencalonkan Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi atau MK saat itu telat mengumumkan putusan sehingga partainya terlanjur berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan mengusung Ridwan Kamil Suswono. Apalagi Anies juga tidak bisa mendapatkan dukungan dari partai lain waktu itu. Maka kemudian PKS memilih untuk pindah haluan. Kritik tajam Anies terhadap partai-partai politik yang dulu mendukungnya menunjukkan ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan realitas politik yang berubah. Sikap semacam ini berisiko memperburuk hubungan dengan partai-partai yang mungkin menjadi mitra politik potensial di masa depan.
Dalam politik yang dinamis, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak adalah kunci untuk membangun koalisi yang solid dan efektif. Jika Anies terus-menerus mengeluarkan tuduhan dan kritik tanpa solusi konkret, ia bisa menghadapi kesulitan dalam membangun kembali dukungan yang diperlukan untuk masa depan politiknya. Anies Baswedan sebagai calon potensial untuk pemilihan mendatang perlu menunjukkan kedewasaan politik dan menghindari tuduhan yang tidak berdasar. Alih-alih menyalahkan pihak lain, Anies seharusnya fokus pada membangun kerjasama dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki nilai tambah di dunia politik Indonesia. Sebagai seorang yang pernah berada di puncak kejayaan politik, Anies Baswedan perlu mengelola perubahan situasi ini dengan bijaksana. Jika ia memutuskan untuk membangun partai baru, ya boleh saja. Tapi jangan menyerang partai lain yang tak mau mendukungnya. Sikap menuduh tanpa bukti konkret hanya akan memperburuk keadaan dan menyulitkan proses membangun kerjasama di masa depan. Anies memang sudah babak belur. Sebelumnya, dia tampak jual mahal terhadap parpol-parpol itu, seperti PKS misalnya. Mereka minta kejelasan posisi PKS. Kalau Anies tak mau masuk PKS, maka dia harus dengan jelas menyebut sebagai kader PKS sebagai wakilnya. Tidak boleh ada ruang menggantung, apalagi bersikap abu-abu. Dengan PDIP juga begitu. Anies dari awal tidak memiliki hubungan apapun. Tiba-tiba dia membuat manuver mendekati PDIP. Tentu saja PDIP enggan untuk dimanfaatkan oleh Anies. Partai-partai lain sebenarnya juga dalam kondisi yang sama. Mereka hanya ingin kejelasan. Posisi Anies di mana? Kalau ingin didukung parpol, dia tidak boleh netral. Anies harus memilih salah satu parpol sebagai rumahnya. Langkah politik Anies sebenarnya masih panjang seandainya dia tidak menyemai bibit permusuhan dengan parpol. Dengan menyemai bibit permusuhan, Anies malah membatasi langkahnya sendiri. Kalaupun Anies mau membuat partai sendiri, dia tetap butuh partai lain untuk berkoalisi. Sebaiknya Anies mulai belajar untuk bersikap dewasa dalam politik. Dia juga harus mempertegas warnanya, tidak boleh abu-abu. Supaya partai lain tidak curiga kalau dia itu hanya bunglon politik belaka.